Oke, mari kita mulai deep dive kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Pernah nggak Anda berpikir gimana caranya seseorang yang tunanetra bisa tahu bedanya uang, katakanlah, Rp10.000 dengan Rp100.000? Apalagi kalau ukurannya sama. Ini kan bukan cuma soal nggak nyaman ya, tapi soal kemandirian. Hari ini kita akan bongkar sebuah laporan riset tentang Cash Reader, sebuah aplikasi yang bisa dibilang mengubah hidup ratusan ribu orang. Ini kisah tentang gimana teknologi bisa mengembalikan martabat. Dan masalah yang coba dipecahkan ini sangat mendasar sebetulnya. Banyak mata uang, contohnya dolar AS, itu kan ukuran fisiknya seragam semua. Ini secara inheren menciptakan ketergantungan. Dulu sebelum ada solusi digital canggih, pilihannya terbatas banget dan ya nggak praktis. Nah, disinilah Cash Reader mengubah permainan. Yang paling menarik itu, ini kan bukan dari Silicon Valley ya? Bukan, sama sekali bukan. Ini mulainya dari Brno, di Republik Ceko, oleh dua developer, Tomasz Jelinek dan Martin Dudera. Di laporan Anda disebutkan ini berawal dari teman mereka yang tunanetra. Dia frustrasi karena sulit sekali bedain uang kertas, apalagi kalau uangnya lecek atau lagi buru-buru. Dari situ muncul permintaan kunci. Bisa nggak bikin aplikasi yang instan dan yang paling penting, jalan tanpa koneksi internet? Nah, keputusan untuk beroperasi 100% offline itu tantangan teknisnya luar biasa loh saat itu, sekitar tahun 2017. Kebanyakan AI pengenal gambar kan butuh server di cloud gitu untuk memproses data. Betul. Tapi mereka sadar, pengguna mereka nggak bisa bergantung pada sinyal internet yang stabil. Artinya, seluruh model AI yang kompleks itu harus, dipadatkan, supaya bisa jalan langsung di ponsel. Tunggu sebentar. Kalau seluruh otaknya harus ada di dalam ponsel, itu kedengarannya sulit sekali. Gimana cara mereka melatih AI sekecil itu tapi tetap akurat? Laporan ini punya detail yang, luar biasa soal itu. Mereka kan nggak cuma pakai gambar uang yang bersih dari bank sentral kan? Tepat sekali. Dan ini poin yang sering terlewatkan. Untuk melatih AI-nya, mereka mengambil lebih dari 10.000 foto untuk setiap jenis uang kertas. 10.000 untuk satu jenis? Betul, untuk satu jenis saja. Dan dalam berbagai kondisi dunia nyata, di bawah cahaya terang, di tempat gelap, uang lecek, sobek, terlipat, bahkan dari sudut yang aneh-aneh. Ini untuk mensimulasikan gimana pengguna tunanetra memegang ponselnya. Jadi mereka sengaja mencari data yang kotor dan tidak sempurna. Persis. Inilah yang membedakan proyek ini dari sekedar proyek akademis. Mereka nggak cuma melatih AI untuk mengenali uang, tapi melatihnya untuk mengenali uang dalam konteks penggunaan oleh seorang tunanetra. Sudut, cahaya, kondisi uang, semua itu bagian dari masalah yang harus dipecahkan, bukan gangguan data. Itulah fondasi akurasinya. Nah, selain soal akurasi, ada satu fitur yang menurut saya jenius banget. Umpan balik getaran itu. Jadi aplikasinya nggak cuma ngomong nominalnya, tapi juga mengubahnya jadi pola getaran yang unik. Betul, dan fitur ini menjawab dua kebutuhan krusial. Pertama, privasi. Anda kan nggak mau semua orang di pasar tahu Anda lagi pegang uang Rp100.000. Oh ya, benar juga. Dengan mode getar, Anda bisa kenali uang di dalam saku. Kedua, dan ini penting sekali, fitur ini melayani pengguna yang tunanetra sekaligus tunarungu. Tentu saja. Jadi suara saja nggak cukup ya? Bener, getaran jadi satu-satunya bahasa mereka. Pola getarannya pun logis, getaran pendek untuk nominal kecil dan pola yang lebih panjang atau ritmis untuk nominal yang lebih besar. Ini contoh sempurna bagaimana desain yang baik itu memikirkan semua skenario pengguna. Fitur yang mempertimbangkan semua skenario seperti itu pasti dampaknya besar di lapangan. Laporan ini menyebutkan beberapa kisah nyata kan? Saya ingat ada satu dari Kenya. Iya, dari seorang aktivis disabilitas bernama Crystal Asije. Dia menunjukkan betapa pentingnya Cash Reader untuk memverifikasi uang kembalian dari konduktor bus. Ini memberikan rasa aman dan kemandirian yang sebelumnya nggak pernah ada. Kalau kita lihat gambaran besarnya, aplikasi ini bukan lagi sekedar utilitas. Dia jadi instrumen yang mengembalikan otonomi, mencakup lebih dari 100 mata uang global. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan, apa pelajaran terbesar dari keberhasilan Cash Reader ini? Kalau kita saring, ada 3 pelajaran di sini. Pertama, teknologi terbaik itu yang berfungsi saat Anda paling butuh, bukan cuma saat ada sinyal 5G. Kedua,
Data yang kotor dari dunia nyata itu lebih berharga daripada data steril dari laboratorium. Dan ketiga, desain yang benar-benar inklusif itu bukan fitur tambahan, tapi inti dari inovasi itu sendiri. Saat dunia makin cepat bergerak ke pembayaran digital, kisah cash reader ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, inovasi apa lagi yang tanpa sadar kita rancang dengan mengabaikan sebagian orang? Dan bagaimana sebuah pemikiran sederhana seperti bagaimana teman saya bisa mengenali uang ini bisa menjadi awal dari solusi yang mengubah dunia.